Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Properti dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah mempercayakan sistem pengelolaan proyek properti Anda kepada SID. Hari ini kita akan melanjutkan tentang membahas buku panduan SID, Sistem Informasi Developer, untuk para pengguna dimanapun yang sudah membeli SID. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan tentang area teknik, manajemen SPK, dan kontrol progres bangunannya. Kemarin kita sudah melakukan input SPK, dan ada satu SPK ini saya buat lagi sebelumnya di Kafling 002. Ini sedang diajukan, belum disetujui. Nah, untuk proses selanjutnya, untuk yang KPR 001 atau Kafling 001, ini bisa diproses kontrol pembangunannya. Proses bangunannya seperti ini untuk proses monitoring pembangunan, tanggal mulai ya 08 sampai 0806 ya, jadi masih ada sisa 40 hari. Kalau mau di stop pembangunan, ini di stop dulu. Nanti ini kontrolnya akan kelihatan ini tinggal sisa berapa hari lagi. Kalau di stop, dia akan berhenti nih. Tanggal berhenti tanggal berapa, nanti dilanjutkan lagi kapan. Terus keterangannya nanti kita isi, kenapa di stop. Kita coba masukkan progres pembangunannya. Di sini kita klik proses yang tanda dolar ini. Nah, disinilah di input. Misalkan ini sudah hampir 1 bulan. Kita masukkan saja, misalkan fondasi sudah selesai 100%. Tanggal inputnya di tanggal sebelumnya, di April tanggal 17. Ini karena kita tidak punya fotonya, jadi kita bilang aja sudah difoto. Kalau ada link di gambar ini bisa dimasukkan di sini. Misalkan kita cari foto fondasi rumah. Nah, ini bisa kita klik copy linknya di sini, kita masukkan ke sini. Kemudian dinding misalkan sudah 50%. Misalkan inputnya tanggal 20. Link gambarnya kalau tidak ada, cukup sudah dicek saja. Pasang septic tank ini sudah selesai 100%. Tanggal inputnya misalkan tanggal 22. Ini sudah dicek juga. Kemudian yang lain-lain juga belum. Ini bow plank sebenarnya harus dari awal, tapi tadi kita lupa kelewat. Nggak apa-apa, bisa dimasukkan. Sudah selesai, ini misalkan tanggalnya sudah difoto. Nah, ini kita save. Nah, ini nanti status bangunannya akan kelihatan ya di sini kalau sudah diisi. Ini, nah ini statusnya nih. Gitu. Di inputnya oleh siapa? Ini nanti bisa diedit ya. Ini bisa diedit semua keterangan-keterangan progres bangunannya ya. Kita klik status bangunan. Di sini sudah hilang ya, yang sudah diisi sama bagian bagian gudang sebelumnya. Jadi nanti untuk mengecek progres bangunan yang di sini sudah tidak terpakai karena proses bangunannya sudah ada di sini. Paling nanti status bangunan ini hanya diisi sudah selesai 100% saja. Jadi kalau kita klik di sini, nah misalkan status bangunan sudah selesai 100%. Tanggalnya berapa, link gambarnya mana. Jadi hanya bukan progres pembangunan ya kalau di sini, tapi status bangunan. Jadi sudah BAST atau masih lahan kosong? Ya, jadi tidak mencerminkan progres kalau di sini. Jadi hanya selesai atau BAST saja. Jadi progres bangunannya sudah bisa kita lihat di sini tadi. Ini tinggal kita klik tanda plus ini, maka dinding dan sebagainya, dan ini juga sudah ada nih link gambarnya. Kalau diklik, nah ini karena linknya dari orang, kita cuma coba aja. Kemudian dindingnya 50%, ini sudah dicek. Pasang septic tank, ini sudah dikontrol. Pasang pintu jendela, ya belum gitu. Bau plang sudah selesai. Oke, jadi itu untuk pengisian progres bangun. Kemudian proses bayarnya. Nah, proses bayar ini untuk dari SPK tadi. Ini kan belum selesai karena sistemnya turnkey, jadi kita belum bisa proses. Kita praktekkan saja nanti untuk SPK yang berikutnya. Ini untuk aksi bayarnya di sini. Nah, ini termin 1, termin 2, jadi seperti ini. Ini setelah BAST kan dibayar 50 juta. Bayar, klik di sini. Nah, diisi keterangannya, maka nanti statusnya akan berubah. Kita praktikkan saja di SPK yang berikutnya saja. Ini kan sedang kita ajukan nih. Kita log out dulu dari area teknik, masuk ke area owner. Approval SPK, nah ini belum di-approve. Ini kita bertahap, jadi kita bisa bayarkan nanti. Kita klik OK, ini sudah di-approve. Kita log out, kita cek dulu deh di sini, di list yang sudah di-approve. Nah, iya, SPK-nya. Bisa kita lihat, kalau mau di-print di area owner juga bisa melihat. Nah, ini seperti ini. Termin 1, DP 1. Nanti kita coba pembayaran untuk termin 1. Oke, kita log out dari owner.
Nah, kemudian kita masuk ke area teknik. Rudy login. Kita pilih proyeknya Kanaya. Kita pilih. Nah, kita cek di sini di SPK. Nah, ini sudah disetujui. Di sini juga sudah bisa di-print. Nah, seperti ini ya. Jadi SPK-nya juga sudah bisa di-print di area teknik. Kemudian progres bangunnya misalkan sisa 61 hari. Kita di sini keterangan belum ada nih progres bangunnya. Jadi ini kita harus proses. Kita klik tanda ini. Nah, kita input dari bau plank dulu. Misalkan baru dipasang. Tanggal input misalkan hari ini. Karena baru disetujui, ini sudah difoto, kita input simpan. Jadi prosesnya di sini sudah diisi, sudah difoto nih bau pang, nanti masuk ke fondasi, dinding, dan sebagainya. Kemudian proses bayar. Sekarang proses bayar. Karena ini butuh DP, kita klik dulu bayar di sini. Nah, di sini termin ke-1, kita bayar nominal 20 juta. Oke, tanggal bayarnya hari ini, keterangan sudah transfer ke BCA 20 juta. Kita simpan. Nah, ini menunggu approval. Menunggu approval dari owner. Kita cek dulu, kita logout dari area teknik, logout. Kita masuk ke owner. Owner, login. Kita cek di approval kontraktor pembayaran kontraktor. Tadi approval SPK, sekarang pembayaran kontraktor. Ini bisa di-reject juga ya. Nah, ini ada pengajuan, sudah transfer 20 juta, Rudy menunggu approval. Oke, tanggal bayar, ini pilih banknya, oh ini banknya BCA. Kemudian keterangan, oke, simpan. Nah, ini sudah hilang, yang belum approve masuk ke yang approve. Nah, ini sudah di-approve 20 juta, kalau ada yang di-reject juga bisa di sini ya, gitu. Jadi gak semua pengajuan di-approve, owner bisa reject jika gak sesuai. Kemudian kita cek ke area teknik, kita logout dari area owner, masuk ke teknik, Rudy login. Kita pilih Kanaya. Nah, di sini kita cek di proses bayar ini ya, sudah dibayarkan 20 juta, SPK 002, Kafling 02. Sudah dari 90 juta, bertahap 20 juta. Sisa hutang 70 juta. Jadi ini kalau ada ratusan kontraktor akan tahu nih, sisa hutang kita berapa ke kontraktor yang sudah dibayar berapa. Kita klik di sini. Nah, ini sudah bisa cetak kwitansi karena ini sudah di-approve oleh owner. Kita cetak kwitansi untuk ditandatangani oleh kontraktor. Ini Pak Badrul Jaman tinggal tanda tangan sebagai bukti bahwa sudah ditransfer. Ini juga kalau pembayaran berikutnya tinggal klik lagi, seperti itu prosesnya. Nunggu approval nanti bisa cetak kwitansi. Jadi, kontrol bangunan, progres pembangunan bisa dilihat di sini oleh owner, nanti sudah sampai mana saja proses bangunan tiap rumah itu. Kemudian, proses bayarnya juga bisa ketahuan nih, yang sudah direalisasikan berapa, yang sudah dibayarkan. Kemudian, nanti kalau ada status bangunan selesai, di sini akan muncul ya, kalau kita input di sini, misalkan oleh area teknik, bangunan selesai 100%. Nah, sehingga owner bisa melihat status bangunan setiap kafling ya. Walau ada ribuan, bisa kita tahu, bisa kita filter mana yang sudah selesai, mana yang belum. Di laporan ini, laporan SPK bisa dicek ya. Ada 2 laporan yang sudah disetujui SPK-nya. Ini bisa difilter berdasarkan tanggal, kemudian berdasarkan perumahan, berdasarkan kaflingnya. Kemudian laporan berikutnya, laporan bangunan. Nah, ini laporannya Kafling 001, sisa 40 hari lagi. Ini progresnya ya, fondasi 100%, dinding 50%, septic tank 100%. Ya, bau plank sudah 100%. Yang lain-lain masih belum, masih 0000. Ini berarti belum bisa dicek. Kalau ada link gambar, bisa dicek di sini. Nah, ini karena tadi gambarnya tidak real ya, jadi tidak muncul. Tapi kalau Bapak Ibu nanti foto kemudian diupload ke link website, maka akan muncul. Ya, kemudian progres untuk yang 002, di sini baru fondasi juga. Belum ya, baru bau plank saja. Di sini baru dipasang tanggal di sini. Ya, yang lainnya belum diproses. Kemudian laporan berikutnya, laporan pembayaran. Nah, laporan pembayaran juga sudah kelihatan tadi. Di sini sudah ada transfer realisasi 20 juta, ya untuk di Kafling 2, sisa 70 juta. Ini detail pembayarannya di sini. Nah, ini kalau mau di-print, cetak kwitansi dan semuanya bisa. Ini juga bisa di-print.
Nah, ini bisa kelihatan nih nanti untuk tahapan-tahapan pembayaran seperti itu. Demikian untuk area teknik ini, sementara ini memang masih hanya bisa untuk per satu kafling satu rumah ya. SPK-nya belum bisa borongan per 5 unit atau per blok ya. Dan juga belum bisa untuk borongan fasum fasos. Jadi nanti sedang tahap pengembangan. Demikian video kedua ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Sobat Properti yang sudah membeli dan menggunakan SIID Pro 2. Semoga dengan sistem ini, pengelolaan proyek properti Anda menjadi lebih rapi, lebih terkontrol, dan semakin profesional. Kami doakan semoga perusahaan Anda semakin berkembang, semakin maju, dan semakin sukses bersama SIID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.